Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya diminta untuk membincang masalah suluk, ya, dari para wali songo. Jadi memang beberapa waktu lalu sempat terjadi program kontra. Ada yang mengatakan wali songo itu dongeng, dan ada yang mengatakan wali songo itu tokoh historis. Tetapi perlu kita pahami bahwa keberadaan wali songo itu selalu berkaitan dengan proses islamisasi. Itu yang juga ada dalam pikiran semua peneliti sejarah. Kenapa? Karena sebelum era wali songo, Islam tidak pernah dianut oleh pribumi di Indonesia ini secara besar-besaran. Sekalipun catatan dari dinasti Tang menyebutkan saudagar dari Timur Tengah sudah datang ke Jawa pada masa kerajaan Kalingga. Itu tahun 674, yaitu masa kekuasaannya Muawiyah. Sudah ada saudagar Arab yang datang ke sini, tapi tidak ada lagi catatan Islam pernah berkembang di Jawa. Sampai ratusan tahun kemudian, bahkan tahun 1292, seorang Italia bernama Marco Polo, beliau pernah mengabdi kepada Kaisar Wilaidan. Tahun 1292 pulang dari Cina, tidak melewati jalur sutra tapi lewat laut. Marco Polo ini singgah di kota pelabuhan Perlak di Aceh. Marco Polo menyatakan di kota pelabuhan Perlak penduduknya sebagian adalah orang-orang Cina. Semua orang Cina yang tinggal di Perlak beragama Islam. Penduduk pribumi orang Aceh itu masih nyembah batu, nyembah pohon-pohon, badannya di gua-gua. Itu kesaksian Marco Polo. Tahun 1292 itu Majapahit belum muncul. Artinya Aceh belum apa-apa, belum ada Islam. Orang-orang Cina yang Islam. 100 tahun kemudian terjadi pergantian kekuasaan di Cina dari dinasti Yuan ke dinasti Ming. Nah, Kaisar Ming yang ketiga, Yongle namanya, mengirimkan Laksamana Chenggu ke selatan tahun 1405. Waktu itu Majapahit dipimpin oleh Wikrama Wardhana, menantu Dayang Wuruk. Chenggu pertama kali mendarat di Tuban, dan Chenggu mencatat di kota pelabuhan Tuban sudah tinggal sekitar 1000 keluarga orang-orang Cina, semua beragama Islam. Chenggu pergi ke Gresik, berlabuh di sana juga mendapati ada 1000 keluarga orang-orang Cina, semuanya Muslim. Di Surabaya juga ada 1000 orang Cina beragama Islam semua. Itu catatan Chenggu ketika kunjungan pertama. Chenggu 7 kali bolak-balik ke Jawa, sampai terakhir kunjungan yang ke-7 tahun 1433. Chenggu mengajak seorang juru tulis namanya Mahwan. Mahwan ini haji, ya, orang Muslim. Nah, Mahwan ini mencatat ketika singgah di Sunda Kelapa, Jakarta, Cirebon, kemudian di Pelabuhan Tegal,
Semarang, Lasem, Tuban, Gresik. Dalam catatan Mahuan, di pantai utara Jawa, kota-kotanya tidak hanya dihuni orang Cina Muslim, tapi sudah ada orang dari Barat, orang Persia dan orang India dan orang Arab yang beragama Islam. Jadi sudah ada orang Arab dan orang Persia sudah masuk. Yang awal itu Cina, tapi ini Persia dan Arab sudah masuk. Mereka semua juga beragama Islam. Penduduk pribumi, menurut Mahuan, itu kafir semua, nyembah batu, nyembah pohon-pohon, dan ibadahnya di gua-gua. Itu kesaksian juru tulis Cenggu. Artinya kalau kita merujuk kesaksian dinasti Tang pertama, tahun 674 sudah ada saudagar Muslim dari Timur Tengah yang datang ke Jawa. Sampai tahun 1433 itu menunjukkan bukti hampir 800 tahun Islam tidak dianut pribumi di Indonesia. Tapi catatan sejarah kemudian menunjuk bahwa 7 tahun setelah kedatangan Cenggu yang terakhir, datanglah rombongan dari negeri Campa, yaitu keluarganya Sunan Ampel. Masuk, datang ke Mojopahit lewat Tuban, kemudian oleh Raja Mojopahit diangkat sebagai keluarga keraton Mojopahit. Zaman dulu untuk menjadikan seseorang itu keluarga kerajaan itu nggak bisa, apalagi orang asing. Karena semua orang asing zaman dulu itu kedudukannya rendah. Jadi kalau ada lapisan masyarakat itu lapisan atas Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, Candala, ya. Baru nanti Raja orang asing. Itu lapisan ke-6. Nah, bagaimana Sunan Ampel bisa diterima jadi keluarga Majapahit? Ternyata dalam catatan diketahui ketika Raja Singasari Kertanegara menggelar program Persatuan Nusantara, dia tidak hanya mengirim pasukan Pamalayu untuk menaklukkan Suwarna Bumi di Sumatera Selatan, tapi juga sampai ke Campa, Vietnam Selatan. Kertanegara mengawinkan adiknya Raja Tapasi dengan Raja Campa Jaya Singawarman II, ketiga. Dari keturunan itulah lahir keturunan, di mana keturunan itu nanti akan menjadi kakek buyutnya Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel masih punya darah Singosari. Kenapa? Buyut perempuannya adiknya Kertanegara. Karena itu dia diakui dari keluarga Raja Majapahit. Silsilahnya ada lengkap. Nah itu kemudian Sunan Ampel diangkat menjadi imam di Surabaya, kakaknya namanya Ali Murtado diangkat jadi Raja Pandita di Gresik. Itulah awal sekali dakwah Islam mulai jalan lewat perkawinan-perkawinan dan 30 tahun kemudian terbentuklah dakwah yang terorganisasi yang disebut dengan nama Warisomo. Jadi kira-kira munculnya Warisomo itu tahun 1470-an, melakukan gerakan dakwah sampai kira-kira 40 tahun setelah dakwah Warisomo itu diketahui Islam sudah menyebar ke seluruh Jawa, bahkan sampai ke Kalimantan, Sulawesi hingga Maluku sampai Ternate. Kenapa? Ini kesaksian dari orang Portugis namanya Tommy Pires tahun 1513,
43 tahun setelah Wali Songo. Dia datang ke Jawa, selama setahun di Jawa mencatat semua peristiwa itu. Dan dia mengatakan seluruh pantai utara itu orangnya beragama Islam semua, dipimpin oleh adipati-adipati Muslim. Kerajaan Mojopahit sudah ada tapi di pedalaman, ya, masih hidup. 9 tahun kemudian ada orang Italia namanya Antonio Pigafetta, dia juga datang ke Jawa dan mencatat seluruh Jawa Muslim. Ya, artinya ini gerakan dakwah luar biasa. Baru ada catatan-catatan sejarah tentang Islamnya pribumi pasca Wali Songo. Kita tidak tahu Wali Songo ini kedudukannya sebagai apa. Kita hanya tahu bahwa Wali Songo itu punya gelar Susuhunan atau Sunan. Dalam bahasa Kawi Jawa kuno, kata Susuhunan atau Sunan itu artinya guru suci, atau kalau dalam Islam sekarang disebut mursyid, syekh. Jadi Sunan itu guru suci yang punya kewenangan untuk melakukan diksa. Diksa itu baiat, mensucikan murid. Itu warisan zaman agama kuno Kapitayan yang gabung dengan Hindu. Itu istilah itu muncul lama itu di naskah. Dan kita ketahui kenapa belakangan Les Bumi PBNU punya program mengumpulkan naskah-naskah kuno dalam mendukung program Islam Nusantara. Jadi naskah mulai zaman Mojopahit, zaman Demak, Pajang sampai Mataram. Itu sekarang baru terkumpul 6.528 naskah. Kita targetkan 14.000. Itu pun sudah mumet kita baca dan menerjemahkan. Dan kita juga baru tahu kalau selama zaman Wali Songo itu semua karya ditulis dengan menggunakan bahasa Jawa dan tulisan Jawa Wonocolo. Kita belum pernah menemukan naskah era Wali Songo itu yang tulisan Arab Beko, tidak ada. Ternyata semua ditulis dalam tulisan Jawa. Nah, itu membuktikan bahwa Wali Songo itu tokoh sejarah. Dari mana naskah sekian ribu itu ada kalau orangnya nggak ada? Itu kita jadi tahu ternyata Wali Songo itu para Sunan itu adalah musik Toreko. Jadi sejumlah naskah yang kita temukan Torekot yang paling lama dibawa di sini itu Torekot Satoria dan Akmalia. Kemudian disusul Torekot Rifaiyah. Jadi pandangan-pandangan Wali Songo itu selalu berkaitan dengan konsep Torekot Satoria, Torekot Akmalia. Nah, itulah yang secara umum kesamaan dari torekot-torekot ini itu adalah pandangan yang dalam bahasa Jawa disebut ajaran Sangkan Paraning Dumadi, dan kedua konsep tentang manunggaling kawula Gusti. Jadi ketika kita mempelajari naskah dari Giri itu sampai Profesor Aminuddin Kasdi mengatakan ini sebetulnya yang mengajarkan manunggaling kawula Gusti ini Siti Jenar atau Sunan Giri, karena naskah Giri semua manunggaling kawula Gusti sama. Nanti kita ketemu Sunan Kalijogo naskahnya juga sama. Bahkan yang paling banyak menggambarkan tentang ajaran manunggaling kawula Gusti, terutama yang berkaitan dengan ajaran martabat itu
Itu nanti ada kitabnya Tufatul Mursalah, ya, untuk menceritakan tentang martabat 7. Nah, ini yang rupanya sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam di Nusantara, terutama di Jawa. Itu juga saya baru paham setelah baca uraian Sunan Kalijogo. Yang itu nanti akan diteruskan sampai zaman Rogo Warsito, ngarang serat Wirid namanya, Wirid Hidayat Jati. Sebetulnya ajaran kuno. Jadi di dalam ajaran martabat 7 atau martabat 7 itu ada pemahaman tentang manusia, asal usul sangkan parang dari mana asalnya manusia dan kemana manusia akan kembali. Di situ konsep utama yang didasarkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari Allah dan akan kembali kepada. Nah, di situ manusia ini digambarkan sebagai insan kamil, manusia makhluk yang sangat sempurna. Lahirnya insan kamil dari Allah itu dalam ajaran martabat itu melalui 7 tahap. Di mana masing-masing tahap itu lamanya 40 hari. Jadi 40 hari kali 7. Tahap pertama digambarkan tahap akadiyah. Tahap juga masih satu kesatuan belum ada apa-apa. Lalu muncullah tahap kedua, 40 hari yang kedua, yaitu tahap wahdah. Sudah mulai ada bentuk itu munculnya benih embrio manusia. Lalu memasuki tahap yang ketiga, tahap wahidiyah. Itu bentuknya mulai kelihatan. Tetapi manusia itu masih terbuka, bentuknya masih terbuka. Jadi jantung, usus, paru-paru itu masih keluar semua. Nanti di ilmu kedokteran bisa diketahui, oh ternyata semua masih di luar. Nanti akan nutup dengan sendirinya sampai semua organ itu disebut jeroan. Aslinya itu terbuka. Setelah itu nanti masuk tahap berikutnya, yaitu tahap memasuki alam arwah, ditiupkan roh ke dalam benih tadi. Gambarkan di Faidah Sawaituhu pada faktu fihi, sudah sempurna maka ditiupkan roh dari alam arwah, nanti sempurna masuk alam insal. Dari alam Islam masuk alam ajsam, alam jisim. Nanti baru tahap berikutnya, tahap ke-7, tahap insan kamil, sempurnanya manusia dalam bentuk bayi. 7 tahap, 40 hari kali 7, 280 hari. Itu lahir manusia. Hitungan 280 hari itu kalau dihitung dengan hitungan bulan 30 hari, maka akan ketemu 270 hari, lebihnya 10 hari. Jadi artinya 270 hari itu 9 bulan, lebihnya 10 hari. Itu lahir manusia sempurna. Nah, itulah awal innalillahi di situ. Dan nanti ini akan kembali juga kepada Allah. Terutama roh yang ditiupkan tadi, itu akan kembali kepada Allah. Itu kembalinya juga melalui 7 tahap.
Ini yang banyak diuraikan, karena banyak kiai-kiai saya tanya juga nggak tahu dari mana ya. Tapi di buku yang bukan Sunan Kalijogo yang tulis, murid-murid itu jelas ditegaskan di sini bahwa ketika orang mati, rohnya akan kembali kepada Allah. Itu melalui 7 tahap. Tahap awal, tahap pertama itu memasuki alam yang namanya alam kubur. Alam yang warnanya hitam. Di situ banyak gambaran binatang-binatang melata yang menakutkan. Mulai ular yang kepalanya 2 sampai kepalanya 8 dan seterusnya, itu mengisi alam itu. Lamanya 300 tahun. Tetapi untuk ukuran waktu dunia sama dengan 3 hari. Itu bedanya. Di alam kubur itu 300 tahun, tapi di dunia itu cuma 3 hari. Setelah itu masuk alam sekat, alam barzakh. Itu lamanya 700 tahun. Tetapi di alam dunia waktunya hanya menjadi 7 hari. Di situ. Berikutnya masuk alam roh. Itu lamanya 1000 tahun. Tapi ukuran di dunia sama dengan 100 hari. Berarti masuk lagi tahap berikutnya yang disebut Bahrul Wujud, alam itu. Lamanya 4000 tahun. Lamanya 260 tahun. Di dunia sama dengan setahun. Itu juga tahap berikutnya sampai memasuki 720 hari atau 72.000 tahun. Lalu setelah itu masuk masa 100.000 tahun yang di dunia sama dengan 1000 hari. Itu dipaparkan di sini. Bagaimana sulitnya di sini. Nah, karena sulit memasuki alam itu digambarkan seperti orang tenggelam di dalam air. Mau bernapas saja sulit. Nanti ketika sudah melewati tahap itu, dia bisa, tapi tetap aja. Tiap melewati tahap itu digambarkan di situ, sangat dianjurkan untuk keluarga-keluarga dari arwah yang sedang meninggalkan untuk berdoa mendoakan orang yang meninggal. Itulah bantuan yang dibutuhkan oleh arwah untuk kembali kepada. Itu sebabnya ada peringatan 7 tahap. Hari ke-3, hari ke-7, ke-40, ke-100, setahun pertama, setahun kedua, dan itu Sunan Kalijogo yang menguraikan itu. Bagaimana susahnya orang melewati tahap. Dan lagi diuraikan, kenapa orang-orang itu selalu kesulitan menembus alam untuk kembali kepada Allah. Karena ketika lahir dari bayi, dia betul-betul murni, tidak mengingat sesuatu, tidak merasakan sesuatu. Bayi itu nggak kenal makanan enak, nggak tahu perempuan cantik, nggak tahu uang, nggak tahu macam-macam. Dari situ, tapi ketika dia berkunjung dewasa, rekaman-rekaman itu masuk dan mempengaruhi jiwa dan rohani. Itu sebabnya kalau balik, dia harus dalam kondisi seperti bayi. Di situ ada 2 pilihan jalan yang
diamalkan oleh para penganut tarekat. Yang pertama, jalan yang diajarkan oleh Syekh Datuk Abdul Jalil yang dikenal dengan nama Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. Itu mertuanya Sunan Kalijogo. Jalan itu adalah jalan yang betul-betul ekstrim. Orang harus menyiapkan diri untuk kembali menjadi bayi, supaya kembalinya sempurna. Kayak tinggalkan semua urusan dunia, harta benda, anak istri, tinggalkan. Ingat hanya Allah saja. Balik. Ada itu surga neraka, gak usah dipikir, itu makhluk ciptaan. Kenapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya kepada Allah kita kembali. Itu ekstrim ya. Banyak orang yang gak mampu. Kenapa? Yang masih terpengaruh duniawi. Itulah Rasulullah bersabda, "Mangkana akhirul kalam la ilaha illallah." Orang yang meninggal tidak ingat sesuatu kecuali hanya Allah, sudah dijamin masuk dalam jannah. Itu ajaran yang gampang diucapkan tapi sulit dilakukan. Bahkan orang mau meninggal itu seringkali masih ingat uang tabungannya, masih ingat istri mudanya, masih ingat macam-macam. Itu dalam ajaran saya sama abang itu tidak diperbolehkan. Tinggalkan itu. Itu sebabnya jarang orang yang mampu mengikuti jalan itu. Jalan yang kedua yang agak moderat yang disampaikan Sunan Kalijogo. Ketika kembali kepada Allah melalui 7 tahap itu, bantulah keluarga yang meninggal itu dengan berdoa, dengan amalia sodako yang dilakukan oleh keluarga yang masih hidup. Itu memang ada penjelasan yang cukup masuk akal. Bahwa sebetulnya orang yang sudah meninggal itu memang sudah tidak bisa beramal, sudah meninggal. Tapi hubungannya dengan dunia masih ada. Orang kan menafsirkan, "Idza mata ibni Adam inqata'a amaluhu." Kalau anak Adam sudah mati maka terputus amaliannya, terputus amaliannya, tapi hubungannya tidak. Disebut bila bisa hasil kecuali 3, yang mana sodakul jariyah, sodakul jariyah, atau yang yarfa, dan kalau misalnya ya sebulan dan anak yang soleh. Itu bukan berarti hubungan putus, masih ada hubungan, tapi amalia sudah tidak. Amalianya yang nyambung hanya sodako, ilmu manfaat dan anak. Tapi bukan berarti putus. Sekarang kan ada yang menafsirkan putusnya hubungan antara orang yang sudah meninggal dengan dunia. Itu penafsirannya keliru. Kenapa? Loh, kalau sudah putus hubungan, untuk apa orang melakukan sholat jenazah? Untuk apa orang melakukan sholat gaib? Untuk apa mendoakan Allahumma fir mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal doakan orang yang sudah mati. Masih ada pun orang punya utang aja Rasulullah nggak mau nyolati kok. Tapi dia masih nanggung hubungan dengan dunia. Jadi masih ada hubungan. Kita lewat kuburan aja masih salah. Ada hubungan itu. Dan itu dijelaskan oleh Sunan. Ada hubungan. Bukan itu doa sampai. Karena yang dibutuhkan adalah doa terutama dari keluarga.
sanak kerabat yang dekat, termasuk persaksian dari orang-orang sekitar. Nah, ini akibat pengaruh dari ajaran martabat itu lagi. Itu jadi tradisi di sini. Orang mati pasti diperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1 hari, tahun pertama, tahun kedua, 1000 hari, tahun ketiga. Karena tidak ada yang menjelaskan. Banyak orang katakan itu warisan Hindu. Gak ada Hindu itu. Hindu itu kalau ada orang meninggal diperingati 12 tahun setelah kematian dalam upacara besar namanya serada. Itu di zaman Majapahit ada seorang raja namanya Raja Sanagara, Raja Sawardhana, beri pamungkas Sang Sinagara. Setelah dia meninggal 12 tahun kemudian anak-anaknya mengadakan peringatan besar. Peringatan besar itu diabadikan dalam tulisan seorang pujangga namanya Empu Tanaku yang menghasilkan karya Hitung Barnawa Sekar Perahu Bunga. Kenapa? Karena dalam upacara itu membuat perahu dari bunga yang dihasilkan di Sagara. Apa? Simbol arwah itu naik perahu itu menuju surga. Itu Hindu. Nggak ada itu peringatan 3 hari, 7 hari. Oh, Islam itu. Dan itu rupanya sudah diajarkan sejak Sunan Ampel masih tinggal di negeri Champa. Jadi sampai sekarang penduduk Champa Muslim di Vietnam Selatan, juga penduduk Champa Muslim di daerah Kamboja, kalau meninggal masih ada peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1 hari, setahun pertama, setahun kedua, dan 1000 hari. Tuh. Jadi jangan kemudian kalau saking nggak tahu kemudian dikatakan ini Hindu, bukan. Jadi ajaran dari tasawuf martabat itu. Karena ajaran sangat para itu mati, termasuk Manunggaling itulah torekat yang paling lama dan torekat yang paling survive bertahan. Karena seperti kitab Tuhfatul Mursalah itu selama penjajahan kolonial dilarang. Kita tidak bisa menemukan naskah itu. Belakangan kitab Tuhfatul Mursalah kita temukan di Leiden. Itu termasuk koleksinya Dr. Christian Sluk Kurhronya. Jadi seorang sosiolog yang pernah dengar Sluk Kurhronya. Itu yang namanya kitab Tuhfatul Mursalah. Kita berusaha untuk mendigitalisasi naskah. Rupanya warisan-warisan Songo itu banyak dibawa Belanda sana. Kita kehilangan itu. Jadi ini apa? Sekedar penjelasan tentang bagaimana suluk ya, atau ajaran thariqat. Ya, suluk itu laku rohani yang dijalankan seseorang ketika masuk thariqat untuk mencapai Allah. Jadi suluk itu laku dan harus dilakukan. Dan itu sudah ada sejak zaman sebelum Islam. Jadi zaman Majapahit itu ada tempat namanya dukuh. Di mana dukuh ini nanti diambil alih oleh Wali Songo menjadi pesantren. Jadi dukuh ini adalah lembaga pendidikan untuk mendidik pendeta-pendeta Hindu Buddha zaman itu.
orang yang dididik di situ itu disebut dengan nama wiku. Saya ada kitab namanya Sila Kramaning Wiku, tata krama menjadi pendeta. Jadi kalau kita baca itu kita bisa melihat nih persis Islam jalannya. Jadi yang pertama itu tentang ahara lagawa, tentang makanan. Seorang wiku itu harus memakan makanan yang baik. Tidak diperbolehkan memakan makanan yang disebut camah, makanan yang hina, rendah. Ya, kalau Islam disebut najis. Ya. Jelas digambarkan apa saja makanan yang tidak diperbolehkan dijadikan makanan oleh para murid-murid di dukuh tadi. Ya. Yang pertama jalan babi, dilarang makan daging babi. Yang kedua sunnah, dilarang makan daging anjing, dilarang makan daging kucing, ya, kemudian hewan yang berkuku tajam, burung yang berkuku tajam, hal-hal yang hewan menjijikkan seperti cacing, seperti kalau cengking macam-macam itu ada semua digambarkan di situ. Itu haram dimakan oleh para wiku. Minuman itu juga sama. Para wiku murid itu tidak diperbolehkan meminum minuman yang memabukkan, apakah itu arak, apakah itu berciu dan seterusnya, haram. Hanya diperbolehkan minum air. Dia harus mandi sehari 3 kali, pagi, siang, sore. Larangan yang lain, tidak boleh berjudi, tidak boleh mencuri, tidak boleh meminjam barang tidak dikembalikan, tidak boleh memakan barang-barang hasil rentenir. Jadi kalau ada rentenir itu ngasih dia makan harus ditolak. Itu aturan yang harus dipatuhi di sini. Semuanya tidak boleh berbohong, harus mampu menahan kemarahan. Jadi di Jawa zaman kuno itu nggak ada istilah sabar, itu nggak ada. Kosakata sabar tidak dikenal. Jadi orang Jawa itu digambarkan gampang marah dan gampang membunuh orang. Termasuk kalau ada masalah, mereka memecahkan dengan cara apa? Carok. Carok itu basa Kawi, basa Jawa kuno, bukan basa Madura. Itu orang Madura. Carok itu artinya apa? Nggak tahu orang Madura. Tapi kalau kita buka Jawa kuno, carok artinya gelut, taruh. Inggris Timur. Dulu zaman Mojopahit itu carok orang-orang ini. Jadi Gajah Mada waktu berhadapan dengan Ra Kembar dan Rabanya, carok dia, selesaikan, langsung melawan 2 orang, dua-duanya mati. Itu disaksikan, nggak perlu pakai hukum. Ya, kenapa? Karena sudah sama-sama sepakat untuk memecahkan masalah dengan saling dibunuh. Jadi di situ, itu sebabnya zaman Wali Songo diperkenalkan istilah baru, sabar, dari bahasa Arab itu. Tetapi untuk para wiku itu tidak diperbolehkan mengikuti kehidupan masyarakat. Maka dia harus melakukan namanya tankroda. Tankroda itu tidak ngamuk. Jadi kadang-kadang ngamuk itu ada, tapi sabar tidak ngamuk yang ada. Tidak ngamuk dengan sabar beda. Gitu. Yang kedua, kosakata kalah itu gak ada dalam bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno nggak dikenal.
Jadi orang Jawa itu kalau berkelahi atau perang hanya ada dua pilihan, menang atau mati. Karena tidak pernah dia nyerah, itu memang kosakata itu tidak ada. Akhirnya Wali Songo membuat istilah baru, ngalah. Ngalah. Nah, kata ngah di dalam struktur bahasa Jawa itu artinya menuju. Kalau ngalas menuju ngalas, ngawan menuju ngalah, bukan menuju kalah. Bukan kata-kata kalah tidak ada. Ngalah menuju Gusti Allah. Iya, menuju Gusti Allah. Jadi semua urusan ada serahkan kepada orang-orang berpikir leader. Jadi memang itu, dan itu muncul awal ngawur. Iya, ngawur. Termasuk ketika ngalah itu oleh Wali Songo juga dibatasi dengan 3 tahapan. Kenapa? Karena bukan kalah kok, tapi ngalah. Pasrahkan semua urusan kepada 3 tahap batasan ngalah itu dinisbatkan kepada peristiwa yang dialami Rasulullah. Rasulullah itu ketika didolimi di Mekah, beliau ngalah semua urusan. Ketika pendoliman itu makin kuat, beliau hijrah, ngalih ke Madinah. Ketika di Madinah masih diancam terus, ngamuk. Itulah terjadi perang Badar, perang Uhud dan seterusnya. Nah, karena itu ngalah, ngalih, ngamuk itu prinsip. Tetapi dalam realita seringkali orang Jawa itu ngalah, ngalih, ngamuk, ngawur, tambahin sendiri, yang susah. Seringkali begitu. Jadi orang Jawa itu batasan paling ngalah. Dan nerima kalau ada kesempatan dia akan melakukan pembalasan ulang. Nah, berdasarkan catatan Raffles dari History of Jawa tentang sifat orang Jawa yang seperti itu, selalu ngalah, ditindas ngalah, itu kemudian dibaca oleh Karl Marx, orang yang menulis manifesto komunis. Nah, ini manusia tidak boleh kayak begini, masa ditindas diam saja. Terinspirasi oleh sifat orang Jawa di situ, maka Karl Marx bikin tulisan harus dilawan. Gitu. Karena dia tidak ingin gambaran orang Jawa yang pasrah, kemudian ngalah, nerimo, itu terjadi di Eropa, harus dilawan. Jadi menginspirasi sifat itu. Menginspirasi kenapa orang-orang komunis ini cenderung ekstrim, selalu melawan di berbagai tempat. Kenapa tidak ingin gambaran orang Jawa dilakukan di sana? Tanpa dia tahu bahwa orang Jawa itu aslinya anarkis, ngamukan, gampang membunuh orang dan seterusnya. Itu nanti kita bisa lihat catatan Antonio Piagetta tahun 1522 ketika datang ke Jawa. Orang Jawa yang paling arogan, suka membunuh orang. Kalau sudah amuk itu sudah hanya orang yang mati. Tapi memang benar. Kenapa tidak kenal istilah ngalah, tidak mengenal istilah sabar dan semua itu berasal dari bahasa Arab. Termasuk nanti mengubah konsep komunitas yang disebut kaula. Jadi di Nusantara ini, terutama di Jawa, itu masyarakat terbagi hanya pada 2 golongan saja. Satu, golongan yang tinggal di dalam istana, itu disebut golongan Gusti, yaitu tuan. Dan golongan yang tinggal di luar istana,
yang disebut kawula. Kawula artinya budak. Di situ, jadi orang dulu tidak punya apa-apa. Penduduk di luar keraton itu tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena penduduk di luar keraton itu adalah milik penduduk di dalam keraton. Nah, itu kalau orang dari keraton sudah keluar berburu atau apa lewat desa, ada perempuan cantik, ambil aja, dia nggak peduli itu anaknya orang, istrinya orang, pokoknya diambil. Dan silakan. Orang kalau dianggap berjasa kepada negara, baru oleh raja diberi tanah. Kamu tak beri tanah, namanya tanah sima atau tanah perdikan, yang bebas dari pajak. Aplikasi bikin prasasti kita. Yang lain nggak punya kan, semua tanah milik keraton. Di situ, kalau keraton butuh sesuatu, ya dia ngambil dari orang luar keraton. Nah, yang agak sengsara itu zaman dulu aturannya, kalau pihak keraton mau bangun candi, mau bangun sanggar, bangun pesanggrahan, bangun istana, bangun macam-macam jembatan yang besar-besar, itu dalam teknologi arsitektur kuno butuh sarana spiritual yang namanya wadal atau tunggal. Anaknya kamu udah diambil, tanam di korban nasi, dan kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Itu kenapa ya? Dia semua punya keraton. Disitulah ketika zaman Wali Songo itu berlangsung, salah satu tokoh yang namanya Syekh Datuk Abdul Jalil atau dikenal dengan nama Syekh Lama Abang itu melakukan perubahan sosial dari ajaran Manunggaling Kawula Gusti yang itu diamalkan pribadi harusnya, itu dijadikan konsep perubahan masyarakat. Kawula dan Gusti menurut beliau sama, tidak ada yang namanya Gusti kalau nggak ada Kawula. Kawula juga tidak ada sebutan Kawula kalau nggak ada Gusti. Jadi betulnya sama. Dan itu tidak diperbolehkan ada konsep itu. Lalu beliau membuat satu rekayasa sosial, ya. Membangun komunitas baru yang tidak dinamakan kawula, tapi dinamakan masyarakat. Diambil dari bahasa Arab musyarakah, orang sederajat yang bekerja sama. Beliau membentuk masyarakat pertama itu di desa Lemah Abang di Cirebon. Setelah itu di sebelah barat sana, kira-kira 300 kilo itu yang dibangun lagi Lemah Abang berikutnya sampai ke seluruh Jawa. Itu ada 70 desa Lemah Abang. Nah, disitulah ditekankan bahwa desa-desa Lemah Abang dihuni masyarakat bukan kawula. Apa yang membedakan kawula dengan masyarakat? Dalam konsep itu, masyarakat punya dua hal yang tidak dipunyai kawula. Apa itu? Masyarakat punya hak dan milik. Itu juga dari bahasa Arab. Hak milik atas keluarga pertama. Keluarga itu milik kita, hak kita. Jangan sampai diambil semau-maunya. Itu kawula budak silakan, tapi ini masyarakat. Kita akan ngelawan kalau di situ. Kita punya keyakinan agama, itu juga hak milik kita, nggak boleh dipaksa.
Di situ hak untuk memiliki tanah, rumah itu mulai diperkenalkan di situ. Inilah yang membuat pihak keraton marah-marah, termasuk keraton Demak yang waktu itu dipimpin Sultan Trenggono. Ini ada aturan baru. Iya. Subversif gitu. Dan masyarakat di Lemah Abang itu tidak diperbolehkan lagi menggunakan kata ganti dirinya dengan kata-kata kulo atau kawulo, karena artinya budak. Murid-muridnya yang di daerah Pasundan tidak diperbolehkan menggunakan kata-kata ganti diri abdi, artinya juga cukup dengan kata ganti insun. Insun itu raja yang ngomong itu. Selain raja tidak boleh, ini om desa yang ngomong insun. Masuk insun ya. Iya. Pengikut saya Lemah Abang dan ada di daerah Sumatera, daerah Palembang itu ada juga daerah Lemah Abang. Tidak diperbolehkan menggunakan kata ganti diri dengan kata-kata saya atau sahaya. Artinya bukan. Tidak boleh menggunakan kata ganti diri ambo atau hamba, artinya bukan. Cukup awak, aku. Jadi itu perubahan zaman Islam. Sebelum itu nggak ada. Nah, konsep masyarakat yang diajarkan dalam Abang itulah yang kemudian berkembang sampai sekarang di Indonesia. Tetapi yang perlu dicatat, sekalipun kata-kata masyarakat itu diambil dari bahasa Arab, musyawarah, kata-kata hak dan milik itu dari bahasa Arab, tapi di Timur Tengah tidak ada konsep masyarakat seperti di Indonesia. Kenapa? Dasar komunitas di Arab itu kobila-kobila, suku-suku, kepala suku. Nggak ada seperti sini masyarakat ya wis campuran, Islam Kristen, Jawa campuran, masyarakat Malang itu ya wis orang campuran. Kalau di sana enggak, suku, kobila-kobila di sana. Itulah hasil dari gerakan dakwah Wancok. Itu yang itu termasuk sampai pada resiko di mana tokoh Syekh Lemah Abang itu diburu-buru oleh keraton, ajarannya dianggap sesat, sampai kemudian dibikin stigma oleh pihak keraton bahwa orang-orang desa Lemah Abang itu pengikutnya Syekh Lemah Abang itu adalah pembangkang. Karena itulah orang-orang Lemah Abang kemudian disebut dengan nama Wong Abangan. Lahirnya dari situ. Sebetulnya Abangan itu gerakan pembaruan Islam. Tapi lama-lama dibelokkan seolah-olah bukan Islam. Ini kekeliruan. Abangan. Iya. Jadi Abangan dulu awal-awal bangga jadi Abangan. Iya, di situ. Tapi belakangan oleh Belanda dibelokkan, rupanya arti Abangan itu udah beda dengan makna semula. Karena semua itu reformasi sosial lahirnya masyarakat. Tapi kemudian dianggap seolah-olah ini bukan Islam. Begitu kan rekayasa Belanda. Aslinya enggak. Justru itulah reformasi Islam masyarakat pertama. Dan itu berhasil. Sampai sekarang wilayah Cirebon, Indramayu kan punya berdiri. Itu bukan pulau atau kabulo, bukan abdi, tapi apa? Insun. Itu faktanya seperti itu. Disitulah reformasi berlanjut. Dan kita nanti akan melihat gerakan masyarakat ini tidak berjalan sampai ke daerah perjalanan. Jadi daerah Mataram sekalipun kerajaan Islam, tapi tidak didasarkan pada konsep masyarakat.
Itu nanti kita bisa lihat ketika Belanda melakukan undang-undang agraria pertanahan tahun 1870. Ternyata didapati wilayah Forsten London, Yogyakarta, Surakarta, Mangkunegaran, Pakualaman, seluruh penduduknya tidak memiliki hak milik apa-apa. Tanah itu semua milik keraton. Padahal di pantai utara itu semua ya milik pribadi orang-orang, sudah bisa diwariskan ke anak. Ternyata sampai tahun 1870 Jogja Surakarta itu belum ada orang punya tanah pribadi, semua tanah keraton. Dan itu nanti baru dibagikan tahun 1916 tentang ordonansi tanah keraton. Di situ baru keraton membagikan ke masyarakat. Ini sudah milik masyarakat, ini milik keraton. Jadi gerakan Islamisasi itu seketika begitu langsung, tapi tahapan pelan. Dan warisan lama ini masih belum sempurna sampai daerah jalanan. Itulah, dan itu kemudian yang diajarkan oleh para wali songo. Jadi konteks sekarang jadi jelas. Proses Islamisasi yang dilakukan saudagar-saudagar itu teorinya Belanda yang tidak berdasar fakta. Zaman dulu, zaman kuno sudah ada saudagar dagang di sini, tapi tidak mampu membawa dakwah Islam untuk dianut beribu. Justru zaman Wali Songo lah dakwah Islam bisa berkembang cepat. Artinya Islam itu disebarkan oleh para guru agama, para wali, bukan saudagar. Kenapa? Faktanya memang begitu. Itu sebabnya aturan-aturan yang dibikin Wali Songo itu sampai sekarang ya dipertahankan karena beliau-beliau itu menetapkan model dakwah Islam yang sekarang kita kenal sebagai Islam tradisional. Orang-orang kenapa? Islam yang masih mewarisi ajaran Wali Songo, Islam yang masih melakukan selamatan untuk orang mati hari ketiga, 7, 40, 100, tahun pertama, tahun kedua, 1000. Itu zaman Wali Songo sampai sekarang berjalan. Tahlilan, termasuk nanti upacara kuno namanya Bumi Sunda yang oleh Wali Songo diganti sedekah bumi. Itu dijalankan sampai sekarang. Tradisi-tradisi membaca Yasin dan seterusnya itu warisan zaman itu. Yang sekarang kalau sebagian orang yang nggak ngerti dianggap bahwa semua amalia itu adalah bid'ah dolalah. Itu saking nggak ngertinya. Dia nggak tahu bahwa 800 tahun Islam tidak bisa masuk ke Indonesia dan dianut di bumi secara massal. Dan belakangan pasca Wali Songo itulah Islam baru berkembang secara massal, dianut pribumi dan sudah menjadi akar budaya masyarakat. Dan ketika ini digugat oleh kelompok-kelompok Islam yang menganggap ini adalah tahayul, ini adalah bid'ah, ini adalah khurafat, kita selidiki lagi, benar nggak amalia-amalia tradisi budaya seperti ini dilakukan? Ternyata kita dapati kebenaran bahwa tradisi budaya warisan Wali Songo harus tetap dipertahankan. Kenapa? Kita sudah meneliti secara komprehensif bangsa-bangsa yang tidak memiliki tradisi.
awal sekali yang kita kaji itu adalah Islam di Andalusia, Islam di Spanyol. Kekuasaan Islam di Spanyol itu diawali saat runtuhnya dinasti Umayyah. Abdurrahman Al-Zakir lari ke sana dan mendirikan kekuasaan di sana. Lamanya 700 tahun di Spanyol Islam. Tetapi umat Islam di Spanyol tidak memiliki tradisi budaya Islam Spanyol. Tidak ada. Umat Islam di Spanyol yang menjalankan awalnya ibadah, ya sholat, nanti waktunya puasa, zakat, umroh, haji, ya sudah itu. Tidak ada tradisi takbiran, tidak ada. Ketika 700 tahun umat Islam di Spanyol disapu habis, tidak tersisa sedikit pun jejak Islam di sana. Tidak ada tradisi Islam Spanyol itu, tidak ada. Habis jejaknya tidak ada. Di situ Istana Alhambra yang dianggap kebanggaan zaman Spanyol, ya berubah jadi gereja. Hilang, tidak ada jejaknya. Itu fakta. Yang kedua, kita kaji tentang bangsa Kurdi, di mana bangsa Kurdi ini memiliki kekuasaan besar, sebuah negara yang disebut Kurdistan. Banyak tokoh-tokoh dari Kurdi yang jadi tokoh besar. Sultan yang terkenal dari Kurdi adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Itu tokoh Kurdi. Bahkan menaklukkan Yerusalem. Salahuddin Al-Ayyubi. Wilayahnya luas di Timur Tengah. Tapi bangsa Kurdi ini seperti orang-orang Spanyol, taat agama tapi tidak punya tradisi. Ya sholat, puasa, zakat, sedekah, infak, muamalahnya muamalah Islam. Tapi tidak ada tradisi. Setelah sultan-sultan penerus Salahuddin, tidak ada lagi yang mampu ngatur negara. Kekuasaan itu ambruk dan wilayah Kurdistan hilang dari peta dunia. Orang Kurdi hilang, jadi suku-suku kecil yang tinggal di Irak, di Iran, Turki, Suriah. Bisa bayangkan Kurdistan, wilayahnya Irak, Iran, Turki, Suriah. Sampai seperti itu, hilang, nggak ada jejaknya. Sekarang tinggal pejuang kecil-kecil suku Kurdi di Suriah, lagi di Irak. Dia nggak ngerti, nggak ada tradisi. Hanya mereka Muslim. Ada lagi yang lebih tragis lagi. Tidak jauh dari tempat kita, kepulauan di utara itu ada 3 kerajaan: Zamboanga, Sulu, Mindanao. Ini kerajaan Islam semua, tapi penduduknya tidak punya tradisi budaya Islam. Orang hanya menjalankan beramaliyah, baca sholat, puasa, zakat, sedekah, hubungan muamalah perdagangan. Itu. Nah, ketika ditaklukkan oleh Spanyol dan kemudian dikuasai Spanyol dalam waktu 80 tahun, 92% penduduk itu berubah Katolik. Tinggal orang Moro di Mindanao yang masih. Itu nasibnya Muslim di Filipina. Kota besar Zamboanga yang namanya Amanilah diubah jadi Manila. Itu fakta. Bangsa yang nggak punya tradisi budaya hilang. Kita pelajari nanti bangsa Khazar itu di Kaukasus hilang. Bahkan Khazar itu bahasanya aja hilang, nggak punya kamus. Bahasa apa yang digunakan orang Khazar? Nggak ada.
Dia hanya ada dalam catatan orang Rusia, dalam catatan orang Turki. Pernah ada bangsa kasar, tapi akhir abad 17 hilang bangsa. Ini. Jadi banyak bangsa yang hilang karena tidak punya adat dan tradisi. Justru orang Indonesia itu kaya dengan tradisi budaya. Sekalipun budaya itu dianggap bid'ah, tapi justru disitulah orang Indonesia mampu bertahan. Belanda itu di sini 300 tahun lebih, 300 tahun. Bahkan ketika sudah mulai muncul gerakan kebangkitan nasional dengan Pak Budi Utomo, kemudian kelompok-kelompok syarikat dagang Islam dan seterusnya. Gubernur Jenderal Hindia Belanda waktu itu, Udenburg namanya, itu menyatakan bahwa bangsa Belanda tidak akan meninggalkan wilayah Hindia Belanda sebelum semua penduduk Hindia Belanda beragama Kristen. Gubernur Jenderal yang ngomong, bukan pegawai rendah, tapi presiden waktu itu. Jadi tujuannya menjajah adalah menyebarkan agama. Ternyata nggak mampu. Ketika Belanda pergi, karena apa? Diusir sama Jepang tahun 1942. Wah, itu 98% penduduk Indonesia masih Muslim semua, nggak berubah. Artinya masih mampu bertahan. Sekalipun umat Islam waktu itu yang bertahan di pesantren-pesantren itu dianggap umat primitif tradisional. Yang belas gak modern. Karena si modern sekolah. Itu strategi Belanda itu dulu. Akhirnya sopo sing lulusan pesantren pasti bodoh, terbelakang, primitif, sarungan, ya, kelompenan dan seterusnya. Itu ditanamkan oleh Belanda. Tapi kita tidak berubah. Kenapa? Karena masih punya tradisi. Namanya orang Islam, ya identik dengan etnis masing-masing. Misalnya Jawa. Orang Jawa itu sudah nganggap selamatan itu bagian dari tradisi identitas Jawa. Kalau ada orang Jawa kan selamatan dianggap gitu. Dan ini kita bisa lihat orang-orang Jawa yang tinggal di Bangkok, Thailand. Ada satu perkampungan Jawa di sana, yang itu dibentuk mulai tahun 1780-an. Ketika raja dari Thailand itu datang ke Surakarta, beliau melihat keahlian orang-orang Jawa dalam membangun itu luar biasa. Kemudian beliau minta kepada Sultan Pakubuwono ke-5 agar diberi seniman-seniman yang membangun di sana. Dikirimlah 60 orang tinggal di sana. Begitu tinggal di wilayah Thailand, tidak ada orang Islam satu pun, semua Buddha. Terpaksa orang-orang ini kawin dengan perempuan Thailand. Tapi orang-orang ini tidak mau meninggalkan identitas Jawa. Jadi tetap aja Jawa, memegang tradisi. Jadi wong Jawa itu pasti satu khitan sunat wong Jawa. Gak ada wong Jawa sih gak sunat. Yang kedua, wong Jawa kudu selamatan. Karena kalau gak selamatan, itu wong Jawa. Dan yang dihafal oleh orang-orang Jawa zaman dulu itu cuma doa selamatan. Yang pertama, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din.
itu dihafal dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi. Sampai sekarang itu agama ini tetap Islam. Ya, sekalipun cuma tinggal selamatan. Jadi masih seperti itu, bertahan di sana. Padahal 200 tahun bisa. Itu fakta. Oh, identitas orang Jawa. Dan doanya doa Islam karena saya tidak mau melepas agama. Dan rupanya sekarang ketika sudah perubahan informasi dan seterusnya, mereka mulai belajar agama Islam. Mulai sholat, mulai ada yang haji, yang macam-macam itu. Dan memang itu mampu bertahan karena tradisi. Nanti di Sri Lanka sama. Jadi di Sri Lanka itu ada komunitas orang Jawa. Pengikutnya Sultan Sepuh Hamengkubuwono II yang dibuang ke Sri Lanka. Diikuti pengirimnya, dan turun-temurun lahir di sana. Termasuk pengikutnya Bupati Surabaya Sosronegoro Sawunggaling itu juga dibuang di Sri Lanka sana. Itu jadi komunitas Jawa di sana. Dan tradisi mereka di sana selamatan semua. Dan tidak ada yang berubah jadi Buddha di sana, padahal di sana itu mayoritas Buddha. Nah, itu Muslim di Sri Lanka salah satunya yang terbesar adalah keturunan Jawa yang punya tradisi selamatan. Jadi itulah tentang kenapa kita harus mempertahankan tradisi budaya yang diwariskan manusia. Ini nanti di era globalisasi banyak bangsa-bangsa yang akan kehilangan identitas. Itulah yang nanti akan tersapu habis dari sejarah. Dan kita dengan tradisi budaya akan tetap berjalan. Ada globalisasi, tidak ada globalisasi, selamatan terus. Tahlilan terus, yasinan terus. Kenapa? Ini warisan. Nah, kan sekarang yang namanya ziarah kubur itu melutak kemana-mana sudah. Semua orang melakukan itu. Dunia sudah berubah. Era modern sudah berubah menjadi post modern. Artinya apa? Orang-orang Barat yang selama ini ngaku modern, sekuler, berubah. Yang namanya tahayul sudah mulai merambat di wilayah Eropa. Kenapa? Cerita-cerita sampai difilmkan seperti Harry Potter, sekolah tukang sihir itu mulai digemari anak-anak sampai orang dewasa. Modern kan nggak percaya kan begitu, tapi post modern percaya hantu, percaya takhayul macam-macam itu hidup lagi di Eropa. Nah, itu buku dan film Lord of the Ring itu. Jadi booming betul. Hal-hal yang sifatnya takhayul itu merubah sekarang. Burung gagak itu karena digunakan di Harry Potter itu di Inggris sampai harganya 30 juta satu. Kenapa? Ya karena diyakini ada kekuatan mistis di situ. Jadi itu. Jadi sekarang sudah orang yang ngaku Islam modern sudah ketinggalan, sekarang Islam post modern. Cuman kita tidak pernah jadi post modern. Kenapa? Dari dulu dianggap primitif tradisi utara. Mau ke Islam percaya tuyul, dan memang begitu. Percaya. Karena teorinya Clifford Geertz, abangan Islam priayi itu patah sendiri. Kenapa? Ya, tiga-tiganya nggak ada beda. Dipikir kalau orang abangan itu gak sunat, gak khitan. Dipikir priayi gak khitan, gak sunat. Dipikir yang percaya tuyul, pocong, genderuwo itu hanya abangan. Dipikir santri dan priayi gak percaya. Semua tradisi itu sama. Hanya dalam bidang politik memang beda. Itu kekeliruan Clifford Geertz ketika dia mengusung ini dalam
konteks tradisi, budaya, dan agama. Dalam religion of dan saya kira itulah yang sedikit bisa sampaikan tentang peranan Islamisasi Walisono yang kaitannya dengan suluk yang diajarkan, yaitu melakukan mengikuti Thariqat Satoriyah, Akmaliyah, dan sebagian Rifaiyah. Kenapa harus ada Rifaiyah masuk di situ? Karena ada jejak Rifaiyah itu pernah masuk di sini. Kenapa Rifaiyah dibutuhkan di sini dan mau masuk di sini? Karena masa akhir Majapahit itu masih kuat berkembang agama kuno asal dari India Selatan, namanya agama Tantrayana dengan sektenya Bhairawa Tantra, yaitu agama yang ritualnya itu mengajarkan korban manusia. Orang disembelih, ditumpuk, kambingnya dimakan, darahnya diminum. Itu zaman dulu dalam upacara ibadah yang mereka sebut Pancamakara atau Mo-Limo, 5M, Mamsa, Matsya, Madhya, Maituna, Mudra. Ya, ini jarang dibahas. Kenapa? Menyangkut sejarahnya orang-orang zaman kuno, mulai Singosari, Majapahit, sampai zaman Kediri, kerajaan itu sebagian besar menganut ajaran agama. Sebagai sejarawan sepakat sudah kita nggak usah mengungkap sejarah masa lampau, nanti memalukan bangsa Indonesia. Tapi makanya harus diungkap. Ada ajaran seperti itu, kayak ajaran Wanggal, Tumbal, macam-macam itu berasal dari Tantrayana ini. Dan penganut Tantrayana dikenal orangnya memiliki kesaktian luar biasa, tidak bisa dibunuh dia. Nah, di dalam Islam itu satu-satunya thariqat yang mengajarkan tentang kesaktian dan kedikdayaan itu hanya Rifaiyah, yaitu mengajarkan metode dabus. Jadi satu-satunya kata-kata dabus itu dari istilah thariqat Rifaiyah. Jadi Syekh Ahmad Rifai itu dulu ketika mendidik murid-muridnya agar bisa khusyuk dalam beribadah, itu memiliki metode evaluasi yang aneh untuk mengukur seberapa tinggi tingkat kekhusyukan seseorang. Jadi ketika murid-muridnya itu zikir kepada Allah, diukur sudah khusyuk atau belum. Lemparin ular kobra, patok ular kobra, jatuh. Kalau dia masih kesakitan, wah enggak khusyuk. Sekarang lari. Habis itu bikin obor. Ketika sudah pikir khusyuk, dibakar dengan obor. Kalau dia masih kesakitan, bahkan kemudian dengan dabus, jarum besar, itu sudah ahli. Kalau masih kesakitan berarti belum khusyuk. Jadi ini metode untuk menilai khusyuk dan tidaknya seseorang. Ketika ini masuk ke Indonesia, metode untuk menilai kekhusyukan zikir seseorang berubah jadi kesenian. Sekreatif memang Indonesia. Ya. Di Timur Tengah sana nggak ada tuh kesenian, tapi di sini muncul ya, kesenian tebus nanti, ada kesenian genjel dan sebagainya. Saking banyaknya orang Islam yang mati dibunuh di Jawa, yaitu orang Islam yang dikirim dari Turki oleh Sultan Al-Gaba.
sampai Sultan Al-Sabah ngirim ulama-ulama yang punya karomah ke Jawa untuk mengusahakan bagaimana Jawa bisa dihuni umat Islam. Kenapa? Pengaruh ini agama yang pakai korban manusia. Disitulah dalam kitab Musyawarah digambarkan salah satu ulama yang dianggap punya karomah, lumba di tanah Jawa. Ulama itu dikenal dengan nama Syekh Subakir. Itu upaya bagaimana Islam bisa hidup di Jawa. Nah, jangan heran kalau 800 tahun nggak bisa berkembang di Nusantara terutama di Jawa. Kenapa? Karena ada penganut agama kuno ini dari India Selatan, pemuja Dewi Durga, Dewi Kali dan seterusnya, yang mengisyaratkan korban manusia dalam upacara yang disebut Pancamakara atau mau limo. Ini nanti kenapa Wali Songo menyatakan jangan mengelakoni mau limo. Yang dimaksud agama itu. Kenapa ibadahnya ibadah mau limo? Kemudian saking orang gak ngerti, kemudian otak alik matuk. Oh, mau itu main dah. Keliru paling. Di situ keliru. Ya. Itu agama kuno. Jadi nanti kalau ke Jakarta silakan datang ke Museum Nasional. Di depan pintu masuk itu ada arcanya Aditya Warman. Beliau adalah seorang pendeta Bhairawa Tantra. Mengalir itu ajaran itu. Itu ada tengkorak-tengkorak manusia yang di zaman ini. Ya karena korban seperti ini. Prasasti-prasasti menjelaskan apa itu Bhairawa Tantra. Kitab-kitab ada semua. Jadi ini yang lama. Jadi apa? Yang terjadi di sini. Jadi nggak gampang orang menyebarkan Islam di sini karena banyak faktor penghambat zaman itu. Salah satunya adalah yang agama kuno. Gimana kalau kita membaca kisah para Wali Songo, kita akan mendapati bagaimana Sunan Bonang menghadapi tokoh-tokoh pendeta Bhairawa ini ketika masuk wilayah Kediri, sampai terjadi pertarungan fisik yang membuat Sunan Bonang harus keluar dari Kediri, kemudian nyebrang ke barat sungai dan mendirikan langgar pertama di Singkal di Kediri, di selatan, di baratnya Sungai Brantas. Sekarang masuk wilayah Nganjuk. Dan digambarkan ketika mundur ke wilayah Singkal itu, Sunan Bonang betul-betul dalam keadaan terluka sangat parah, di mana akibat luka parah itu menjadikan Sunan Bonang seumur hidup tidak menikah. Nah itu dakwah resiko. Jadi gak gampang Wali Songo menyebarkan Islam itu. Kenapa? Menghadapi kelompok-kelompok seperti itu. Pembicaraan zaman dulu. Karena itu ya di tengah gelombang globalisasi, ya kita masih tetap berusaha mempertahankan tradisi budaya warisan karena sudah teruji ratusan tahun di bawah kekuasaan Belanda, kita tetap mampu bertahan. Tapi belum tentu dengan keadaan bebas seperti ini di era global yang banyak pengaruh-pengaruh itu kita bisa bebas, bisa hanyut ikut arus global. Dan kita tetap aja kita bertahan. Karena globalisasi itu ingin menghilangkan identitas etnis, budaya, bahasa yang sifatnya lokal. Tapi sih semua jadi transnasional. Islam pun Islam transnasional seperti Takril, Ikhwanul Muslimin itu transnasional. ISIS itu transnasional, Islam transnasional. Yang nasional mau dihabisi. Itu sebabnya tepat pemerintah mengambil tindakan bubarkan halal. Nanti
Kenapa? Ini Islam Pancasila membawa misi globalisasi, menghilangkan identitas etnis. Dan memang tujuan globalisasi adalah menghilangkan identitas etnis. Dan kita seperti yang jelaskan tadi, ketika satu etnis kehilangan identitas tradisi budaya, dia cenderung punah. Itu memang yang ditarget oleh program globalisasi adalah penghilangan semua identitas, di mana seluruh manusia akan diberi satu identitas, yaitu sebagai konsumen dari produk yang dihasilkan kapitalisme. Dan kita semua sekarang ada kecenderungan punya sikap konsumerisme, jadi konsumen. Wah, ini gadget baru, ini Android baru, semua itu sampai inden kita beli, mobil jenis baru beli, apa tuh beli, seolah kita memang membutuhkan, dibentuk itu. Bahkan dagang sekarang itu tidak memperdagangkan produk, tapi yang diperdagangkan itu apa? Gaya hidup. Nggak ada iklan ini rokok, kemudian orang merokok, nggak ada. Laki-laki sejati, gaya hidup, semua gaya hidup. Nggak ada sekarang itu iklan yang langsung itu, tapi gaya hidup. Dan orang kita sering sekali senang mengikuti gaya hidup. Makan itu kalau di warung biasa, tapi kalau sudah masuk McD itu, wah sudah seolah-olah dia kalangan atas, padahal harganya gaya hidup aja semua mengikuti gaya hidup, dan itu sangat berbahaya bagi satu bangsa. Kita harus, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Allah mengamalkan tradisi yang diwariskan bagi Islam umum, dan tetap menjadi bangsa yang dilindungi oleh Allah. Ya Allahumma Allahumma la syukur Allahumma taqabbal Rabbana dunia hasanah wa fil akhirati hasanah benar baginda Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam.